Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon targetkan penurunan angka stunting bisa lampaui target nasional. Kasat Reskrim Polres Lebak meminta masyarakat waspada terhadap maraknya kasus penculikan anak yang terjadi di Banten. Kuota haji penuh Kementerian Agama Pandeglang prioritaskan lansia sebagai calon jamaah haji 2023. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan kuota haji untuk tahun ini sebanyak 221.000 jamaah haji, terdiri dari 203.000 lebih jamaah haji reguler dan 17.000 lebih jamaah haji khusus. Namun demikian, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang menyatakan kuota untuk Kabupaten Pandeglang belum ditetapkan. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama RI tentang pembagian kuota haji tahun 2023. Laporan selengkapnya, Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan tidak ada pembatasan usia dalam ibadah haji tahun ini. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah. Menanggapi hal ini, kantor Kementerian Agama atau Kemenag Pandeglang menyatakan meskipun kuota haji penuh, namun kuota untuk Pandeglang belum ditetapkan. Ya jelas bertambah nantinya, tetapi angka secara real kita belum ada turun dari pusatnya dan peraturan Menteri Agamanya belum turun. Ini baru keseluruhan secara nasional. Hal itu dikatakan Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh atau PHU Kemenag Pandeglang Haji Agus Salim. Kebijakan lainnya yakni Kemenag akan memprioritaskan jemaah lanjut usia atau lansia. Untuk diketahui pada tahun ini tidak ada batasan usia dalam pelaksanaan ibadah haji atau berbeda pada tahun lalu saat masih ada pandemi COVID-19. Jadi lansia untuk 2023 tidak diberlakukan, bahkan akan diprioritaskan. Ia menerangkan tahun lalu Pandeglang mendapat kuota haji sebanyak 393. Maka tahun ini ia berharap ada penambahan kuota seiring ditambahkannya kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Kalaupun misalnya normal, ya mudah-mudahan di atas 1.000. 2019 itu kan 1.068. Ini sekitar 2,5 kloter. Dia berpesan kepada calon jemaah haji asal Pandeglang untuk dapat menjaga kesehatan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, penurunan angka stunting menjadi perhatian khusus pemerintah kota Cilegon. Meski tercatat mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2022 lalu, namun Wali Kota Cilegon menginginkan penurunan angka stunting di kota Cilegon bisa melampaui target nasional yaitu sebesar 14%. Berikut laporan Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Pada tahun 2022 lalu, jumlah kasus stunting kota Cilegon mengalami penurunan secara signifikan. Dan pada tahun yang sama, BKKBN Banten menetapkan Cilegon sebagai kota terinovatif dalam hal percepatan penurunan angka stunting seprovinsi Banten. Meski demikian, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menginginkan agar penurunan angka stunting di kota Cilegon bisa melampaui target nasional, yaitu sebesar 14%. Target tersebut diembankan Wali Kota kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Cilegon, yakni dengan terus melakukan terobosan program percepatan penurunan kasus stunting di Kota Cilegon.
Wali kota mencanangkan targetnya tersebut sebelum membuka lokakarya perumusan strategi kolaborasi dan sinergi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Cilegon di Hotel The Royal Krakatau hari Rabu 25 Januari 2023 yang lalu. Dulu stunting Cilegon 24, sekarang 20. Dulu katakanlah kemarin 20, sekarang harus 9, gimana caranya? Bahkan lokakarya ini jangan dianggap sepele. Ini bisa bayangin Pak, Bu, yang kita bantu ini anaknya anak stunting. Kalau dia kenapa-napa, masa depan keluarganya itu suram. Udah sampai, mohon maaf ini, sampai kekurangan gizi, pertumbuhannya kurang bagus. Dalam mengurangi angka stunting di Kota Cilegon tersebut, Heldi mengaku bahwa Pemkot Cilegon sangat membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik dari sektor swasta dan utamanya adalah dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Agus Julkarnain menjelaskan, lokakarya merupakan bagian dari upaya mempercepat penurunan angka stunting di Kota Cilegon. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Kasat Reskrim Polres Lebak meminta masyarakat di Lebak waspada terhadap maraknya kasus penculikan anak yang terjadi di wilayah Banten. Pihaknya meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika ada anaknya atau kerabat yang menjadi korban penculikan. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lebak, Inspektur Polisi 1 Ibtu Andi Kurniadi meminta kepada warga, khususnya para orang tua yang memiliki anak di bawah umur, untuk mewaspadai kasus penculikan. Sebab saat ini kasus penculikan tengah marak terjadi di wilayah Provinsi Banten. Andi mengatakan banyak modus penculikan yang menargetkan anak-anak bahkan bayi sebagai targetnya. Para penculik biasanya menargetkan anak-anak di tempat umum yang lengah dari penjagaan atau pengawasan orang tuanya. Dilihat dari beberapa kasus kemarin, modusnya pelaku menargetkan anak balita di tempat-tempat umum yang tidak diawasi oleh orang tuanya. Andi pun meminta kepada warga Lebak untuk segera melaporkan jika melihat anak mereka atau kerabat mereka jadi korban penculikan. Ia mengaku akan segera langsung menindaklanjuti laporan yang ada. Apabila ada kejadian serupa yang terjadi di Kabupaten Lebak, segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Intinya jika terjadi sesuatu, harap langsung lapor ke kepolisian. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.